apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak dan Ibu berikan untuk kami pada hari ini. Dimana pada siang hari ini kami akan menyampaikan tentang budaya positif dari kami sebagai CDP Angkatan 9, yaitunya modul 1 untuk aksi nyata kami pada modul 1.4, di mana kami akan berbagi tentang budaya positif. Dan hari sudah siang ya Bapak Ibu, supaya lebih semangat pada hari ini, supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih semangat dan untuk menghilangkan ngantuk kita di saat jam-jam malam seperti ini, kita adakan sedikit dulu SPP-nya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nanti jika kami sebutkan tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai. Tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Iya. Dengan refleksi kita pada siang hari ini, semoga kita bisa lebih bersemangat lagi untuk menggantikan jam siang ini sama dengan jam pagi tadi, harapan kami ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan tematik di sini. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Nanti kita bisa minta pendapatnya ya Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju. Setuju semuanya? Nah, coba kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Nanti semuanya yang menyatakan setuju dan tidak setuju nanti terjawab ya Bapak Ibu. Nah, kembali kita ke konsep atau ke topik utama kita, yaitu yang pertama disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, ada menyangkut kebutuhan dasar manusia. Yang kelimanya, restitusi posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Dan nanti ini termasuk ke dalam bagian-bagian dari budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Ini sesuai nanti dengan paradigma yang akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Dari sini, siapa yang bisa menyebut
positif. Disiplin positif itu sudah banyak kita terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Ada hal-hal positif yang sudah kita berikan kepada siswa kita di sekolah. Apa bentuknya yang sudah kita berikan Bapak Ibu? Iya. Dari sini ada kata disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kira-kira dari pandangan Bapak Ibu, apa yang sudah kita terapkan dari disiplin positif ini? Iya, mengucapkan salam di saat kita hadir ke sekolah pagi hari. Apa lagi Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya, ya bagus sekali. Apa lagi Bapak Ibu? Hadir tepat waktu. Itu termasuk ke dalam disiplin positif yang sudah kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Dan barangkali masih banyak lagi disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan semuanya itu akan lebih kokoh dan lebih kuat lagi apabila kita tambah dan kita yakini dengan adanya nilai-nilai kebajikan yang universal ya Bapak Ibu. Sekarang untuk mengarah ke disiplin positif, kita masuk dulu untuk menguji ya Bapak Ibu tentang kegiatan kepalan tangan kita ini. Ada sebuah cerita ini ya Bapak Ibu, kita buktikan nanti. Coba kita Ibu tulis ke dalam secari kertas. Itu yang dituliskan nanti adalah hal yang paling penting yang sangat yang sangat vital menurut Ibu di dalam kehidupan Ibu sendiri. Silakan Ibu tuliskan di secari kertas itu, lalu Ibu genggam dan Ibu kepal di dalam genggaman tangan Ibu masing-masing. Jadi yang ditulis itu adalah hal yang sangat penting menurut Ibu, yang sangat utama dan sangat berpengaruh di dalam kehidupan Ibu sendiri ya. Lalu Ibu genggam, Ibu kepal ke dalam tangan Ibu secari kertas itu. Sudah kan? Dan sekarang saya akan menggoda Bapak Ibu dengan berbagai cara supaya kepala tangan Ibu tadi bisa terbuka. Nah, apa yang harus Ibu lakukan? Itu sebagai kontrol diri Bapak Ibu masing-masing. Jadi saya sebagai penggoda dengan berbagai rayuan, dengan berbagai bujukan, dengan berbagai cara barangkali saya bisa marah kepada Bapak Ibu dengan memberikan tantangan-tantangan yang berbagai macam ya Bapak Ibu, dengan harapan saya bisa membuka kepala tangan Bapak Ibu. Ayo Pak Rizky, apa yang ada di tangan Bapak Rizky coba dilihat Pak. Buka Pak. Ayo Pak, buka lah Pak. Apa yang ada di kepala tangan Pak Rizky? Saya ingin tahu. Rahasia. Kalau Pak Rizky tidak mau nanti barangkali ke depannya saya nggak mau lagi bantu Pak Rizky. Ayo Pak. Ya biasanya kita remang ya Pak. Dan kira-kira Pak Rizky tidak mau membuka kepala tangannya. Kira-kira dari usaha Pak Rizky untuk mempertahankan kepala tangannya tadi, kira-kira apa kontrol yang Bapak Rizky punya? Ingin mempertahankan ya Pak, ingin mempertahankan.
dipengaruhi oleh bujukan, rayuan, apapun sifatnya, kita yang menentukan ya Bapak Ibu. Kita akan berusaha untuk mempertahankan, dan begitu juga dengan orang yang setuju, dia akan berusaha melakukan apa saja untuk merayu kita supaya kepalan tangan kita terbuka. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrolnya ya Bapak Ibu. Ada ilusi guru mengontrol murid, ada pula ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada lagi di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang kita lakukan tadi ya, Pak Rizky berusaha untuk mengontrol dirinya supaya tidak membuka kepalan tangan. Tapi orang lain berusaha untuk memaksa, karena dia juga punya hak untuk ingin tahu dari apa yang ada di dalam kepalan tangan Pak Rizky ya. Dan selanjutnya lagi, dari kegiatan kita tadi ya Bapak Ibu, ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita sendiri ya Bapak Ibu. Dan lagi di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Barangkali kita memandang dari budaya positifnya yang buruk itu suatu kesalahan. Semua dengan teori ada hasratnya yang terpenuhi, ada keinginan untuk membalaskan sesuatu yang telah dia rencanakan seperti itu. Jadi perbuatan yang buruk itu walaupun sebuah kesalahan, tetapi dia memiliki suatu tujuan. Lalu di sini lagi, orang lain bisa mengontrol diri saya. Apakah itu benar Bapak Ibu? Nah, tidak ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti penggalan tangan kita tadi, kepalan tangan kita tadi. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bujuk pertama kali, Pak Rizky tadi kan dibujuk itu, tidak mau dirayu, akhirnya dipaksa lagi dengan berbagai ancaman. Itu kurang kontrol diri kita lagi ya Bapak Ibu. Nah, dari kegiatan yang telah kita akan lakukan tadi dan dari penjelasan tadi, apa makna disiplin yang sebenarnya? Di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu, bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Dan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ingin dia capai atau apa yang akan dia tuju ya. Lalu namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu bisa berubah menjadi
dari pemikiran Dian Wilson ya pada tahun 1998. Lalu yang disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri peserta didik agar peserta didik belajar mengontrol diri mereka sendiri dengan menggali potensi sehingga tercapainya tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Lalu yang kedua, sebagai pendidik, sekarang kita masuk untuk topik yang kedua ya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Jadi kita untuk mencari nyaman, kita merasa dengan adanya hukuman saya harus melakukannya. Jadi bukan kesadaran dari diri sendiri. Jadi ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan, yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini salah satu bentuk yang sama dengan nomor satu adalah motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yang mana ini merupakan tujuan dari disiplin positif yang kita terapkan. Ya, tadi kita menyebut dengan mengadakan dan memberikan hukuman itu termasuk akan memberikan disiplin positif ya. Nah, di sini kita lihat dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang-orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah ini yang pertama ada jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada penghargaan mendukung, lalu ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada lagi penghargaan yang tidak efektif. Nah, ada juga penghargaan yang merusak hubungan. Ini sering kita lakukan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Sebenarnya dengan memberikan penghargaan itu termasuk dalam motivasi yang ekstrinsik, yang bukan berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Dan ada jangkanya jangka panjang, ada jangkanya jangka pendek. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita memberi pengakuan secara khusus. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, memberi pengakuan secara konsisten.
Lalu yang kelima, fokus pada proses yang telah kita tetapkan. Itu adalah langkah kita dalam memberikan apresiasi atau penghargaan tadi ya Bapak Ibu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kata pembukanya, kemarin saya perhatikan, lalu nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Dari kata kita ya Bapak Ibu, kemarin saya perhatikan berarti ada perhatian kita kepada sesuatu yang kita tuju dengan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita memperhatikan sesuatu itu menunjukkan nilai kebajikannya, rasa empati ya Bapak Ibu. Yang kedua, saya menghargai. Kalau dengan menghargai berarti kita menunjukkan nilai kebajikan, kepedulian. Lalu yang ketiga, terima kasih untuk segala sesuatu yang ada. Itu adalah nilai kebajikannya, rasa tanggung jawab kita. Di sini dalam memberikan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini dengan mengadakan hukuman, ada pula yang bergandengan dengan konsekuensi. Dengan hukuman yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah saja. Artinya di sini biasanya yang membuat hukuman itu hanya kita sebagai guru. Jadi ini yang disebut dengan bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Bisa juga kita berikan contohnya kalau psikis, contohnya dengan cara melototkan mata, atau kita cara dengan menyentuh anak, dengan tujuan kita supaya tindakan yang dia lakukan itu salah. Jadi kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi di sini yang pertama bedanya yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi. Contohnya, siswa datang terlambat ya Bapak Ibu, kita berdirikan dia di pojok contohnya. Itu suatu hukuman yang kita berikan. Lalu kita tantang dengan memberikan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Contohnya, bagi yang terlambat besok ibu suruh lagi membawa buku dari rumah. Itu contohnya, itu konsekuensi yang harus dia terima. Jadi yang namanya hukuman itu bukan mendisiplinkan anak ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi siswa yang sudah kita beri sanksi tadi, kita beri konsekuensi tadi, kita besoknya barangkali kita monitor lagi apakah dia masih berbuat demikian atau tidak. Nah ini ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat di depan. Ini kita bisa membedakan mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi yang sifatnya mengganti sebagai dari perbuatan yang telah dia lakukan dengan hal yang sama, itu merupakan konsekuensi ya Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian
di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Di aturannya di sekolah tersebut menggunakan sepatu hitam. Tetapi ada salah seorang siswa yang tidak mengenakan sepatu hitam, disuruh dia tidak mengenakan sepatu hitam, itu merupakan hukuman. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kenapa ini dikatakan konsekuensi Bapak Ibu? Karena dia terlambat di dalam pelajaran PJOK. Jadi diberi sanksi dengan lari yang saling keterkaitan antara hukuman yang diberikan dengan mata pelajaran yang akan dia ikuti. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Dan tadi hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah ada. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi restitusi ini prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka dari kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusi dari masalah yang mereka hadapi dengan restitusi ini ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita lihat lagi langkah-langkah restitusi. Yang ketiga lagi, budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita adalah dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Pada beberapa bulan kemarin kita sudah mulai menerapkan keyakinan kelas kita. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu kesepakatan kita di dalam kelas kita dengan siswa kita. Apa hal-hal yang ingin kita sepakati bersama, yang harus kita laksanakan bersama, yang harus kita sepakati dan bertanggung jawab untuk melaksanakan secara bersama. Jadi dalam restitusi nanti kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang ada ya Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat di sini budaya positif itu kita mulai dulu dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Lalu dari keyakinan kelas kita bisa kita ubah lagi ke lingkungan yang positif dan bisa berdampak lagi menjadi budaya yang positif ya Bapak Ibu. Di sekolah kita mulai dari peraturan kelas, lalu lanjut ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dalam kelas bersama dengan siswa kita. Lalu kita apakan ke dalam lingkungan kita yang secara positif dari kelas 1 sampai kelas 6 dan seluruh warga sekolah. Lalu yang terakhir baru bisa membudaya nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita. Nah, di sini bisa kita lihat peraturan itu dibuat oleh guru ya, biasanya peraturan sekolah ya Bapak Ibu dibuat oleh guru. Kalau keyakinan kelas itu dibuat
ada di dalam kelas. Dan kita akan merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas kita di dalam kelas. Yang pertama, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dengan keyakinan kelas ini adalah rasa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini diselipkan di sini keyakinan kelasnya adalah saling menghormati orang lain, atau saling menghormati satu dengan yang lain, atau kita bisa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini merupakan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Artinya ini adalah keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Bisa juga kita tambahkan dengan kedisiplinan juga ada. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Itu menyangkut kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran. Bersabar, saling menghormati. Lalu yang berikutnya peraturannya gunakan masker. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini termasuk keselamatan dan keamanan. Berarti kalimatnya itu juga tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab. Nanti kita jadikan ke dalam keyakinan kelas. Contohnya kan kita menekankan pada untuk hadir tepat waktu kan seperti itu ya Bu. Jadi kita rubah ke dalam keyakinan kelas untuk disiplin. Disiplin berarti kita harus disiplin dengan waktu, masuk sekolah lebih awal, memulai pelajaran tepat waktu. Seperti itu penekanannya kita berubah katanya menjadi nilai kebajikan yang universal. Iya, diajak. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak pengawas kita kan ada kalimat perintah. Nah, kalau ini tidak lagi keyakinan kita bersama, kita terapkan kata-kata kebajikannya yang bisa kalau apa kan yang menyangkut dengan karakter itu ya Bapak Ibu, ada nilai tanggung jawabnya, mandirinya, disiplinnya seperti itu. Lalu langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Dari sini sudah kita munculkan di kelas kita bersama. Yang pertama kita harus berdiskusi dulu ya Bapak Ibu untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas kita. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Itu yang tadi yang sudah kita tayangkan tadi. Peraturan yang ada kita rubah menjadi keyakinan kelas kita yang mengarah ke kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Seandainya dari peraturan itu ada yang belum mencakupi, apa kita minta lagi pendapat kepada anak-anak kita, apa hal yang perlu rasa kita tambah untuk keyakinan kelas kita supaya lebih terarah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi seluruh warga kelas dilibatkan dalam keyakinan kelas ini tanpa memandang atau mengelompok-mengelompokkan anak. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita keyakinan kelas ini kan kita yang menciptakan dengan siswa kita. Jadi kita tinjau apakah ini terlalu mengekang, apakah ini perlu dibenahi kembali. Itu terserah di kelas kita masing-masing. Barangkali untuk keyakinan kelas 2 tidak sama dengan kelas 4. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan disesuaikan dengan perubahan waktu ke waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan tuh Pak. Atau perlu kita nyanyi dulu Pak? Nah, silakan Bapak pimpin ice breakingnya. Kalau biasanya kelas 2 banyak ice breakingnya. Dan kita masuk lagi ke topik yang keempat ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang namanya kita manusia pasti memiliki kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita dalam
ya Bapak Ibu, bertahan hidup. Yang kedua, siswa kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi di sini siswa butuh dengan rasa diterima, dipedulikan, saling berbagi, diajak untuk kerjasama, menjadi bagian dalam satu kelompok di sekolah kita ini. Lalu yang ketiga, penguasaan. Siswa butuh yang namanya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar pendapatnya. Jadi kalau ada dalam kelas kita, walaupun anak ini tidak begitu vokal dalam kelas, apa salahnya sesekali kita berikan dia kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga muncul rasa percaya dirinya dan dia merasa diakui keberadaannya di kelas kita. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah adanya rasa bebas, freedom ya Bapak Ibu, kebebasan, yaitu nilai mandiri, memiliki pilihan. Jadi semua kita kan memiliki pendapat masing-masing yang nanti bisa kita apakan di dalam kelas kita masing-masing. Jadi mereka mempunyai pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya kemana yang akan dia tuju, dan kita sebagai pembimbing dan mengarahkannya Bapak Ibu. Yang kelima, kebutuhan dasar dari seorang manusia itu adalah kesenangan. Betul kan? Kita ingin senang ya Bapak Ibu. Kesini kita untuk apa? Bersenang-senang. Iya Bapak Ibu. Nah, jadi kesenangannya dengan apa? Bentuk apa? Bisa kita bermain. Itu makanya di kelas kita bisa mengadakan speaking, bisa kita adakan permainan kita, pembelajaran kita dengan bentuk permainan. Dan sebagai guru itu kita nggak boleh tegang ya Bapak Ibu, harus ada humor kita kepada siswa kita. Lalu ada rasa antusias, tertawa, senyum. Nah, itu yang harus kita berikan kepada siswa kita ya Bapak Ibu. Jadi dia membutuhkan 5 kebutuhan dasar dalam diri siswa kita masing-masing. Nah, sekarang kita lihat lagi ke topik yang kelima ya Bapak Ibu. Ada namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada di dalam diri kita ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru ini tentu memiliki tujuan masing-masing ya Bapak Ibu. Itu selagi caranya baik dan tujuannya pasti baik. Tadi sudah disebutkan bahwa motivasi itu ada berasal dari dalam atau intrinsik. Ada juga yang berasal dari luar. Jadi begitu juga dengan siswa kita ya Bapak Ibu. Dia melakukan atau mematuhi peraturan itu barangkali ada motivasinya yang berasal dari dalam dirinya atau internal. Ada juga yang berasal dari eksternalnya. Barangkali dia takut. Yang kedua barangkali dia ingin menghindari masalah, patuhi aja lah, kan seperti itu. Ada pendapat anak kita seperti ini ya. Dalam bertindak seorang guru itu ada dikatakan identitas kita gagal, di mana kontrol dari luar. Yang pertama kita sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Kapan kita dikatakan penghukum? Di sini barangkali semuanya kontrol diri ini sudah kita terapkan dan sesuai dengan keadaan yang ada, bisa kita menjadi penghukum, bisa kita membuat rasa bersalah, bisa kita menjadi teman, bisa kita menjadi pemantau, dan yang paling jempol itu ya Bapak Ibu, seorang guru itu posisi kontrolnya adalah seorang manajer. Ini yang sangat diharapkan oleh siswa. Posisinya sebenarnya seperti itu, tetapi pada suatu kondisi kita dihadapkan pada kondisi tertentu, kita bisa menjadi penghukum tadi. Contohnya ini ya, guru berbuat apa? Kapan kita dikatakan
sebagai penghukum. Ini kita menghardik, menunjuk-nunjuk kita, Bu. Nah, ini merupakan penghukum. Sudahkah kita terapkan yang demikian? Barangkali dari ibu saja udah. Saya juga pernah melakukan hal demikian. Nah, jadi kita dikatakan penghukum, kita melakukan menghardik ya Bapak Ibu, kita menunjuk-nunjuk anak, kita menyakiti atau kita menyakiti anak dengan ucapan ya Bapak Ibu, nah itu termasuk ke dalam perbuatan yang penghukum. Lalu ada lagi pembuat rasa bersalah. Di sini kita berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa loh dengan sikap kamu. Pasti anak merasa bersalah. Kenapa ya tadi saya berbuat demikian? Tahu enggak, ibu tadi kena marah karena perbuatan kamu. Ibu kena marah oleh ibu kepala sekolah. Si anak pasti akan merasa bersalah. Jadi itu adalah perbuatan kita atau ucapan kita yang dapat membuat anak merasa bersalah. Kapan kita dijadikan sebagai posisi kontrol teman? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita berikan dia arahan, lalu kita bisa enggak membantu ibu? Mau enggak? Untuk besok-besok kamu datang lebih awal lagi ya. Apa alasannya anak ibu terlambat? Itu kita sudah menunjukkan yang namanya kalau kita guru sudah posisi kontrolnya di teman. Lalu kita bisa juga berperan sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Kita kaji-kaji ke anak, kalau seperti ini, kita berperan. Kalau kemarin ini kamu datangnya seperti ini, hari ini kamu juga datangnya terlambat lagi. Besoknya apa lagi ya? Itu peran kita sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Kalau kita berperan sebagai manajer di sini, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti anak timbul untuk menjawab dan mengakui apa yang telah dia lakukan sendiri. Dan nanti dia juga akan berusaha untuk mengakui kesalahannya sendiri, dan dia akan berusaha untuk berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Dia ingat kita dan tambah dengan penguatan dari kita. Ada enggak keyakinan kelas kita yang telah kita berbuat? Nah, ada Bu, barangkali nanti seperti itu. Lalu kita ingatkan lagi dia dengan kesepakatan kelas yang ada, sehingga dia mengakui apa yang telah dia lakukan memang salah, dan dia akan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita memberikan penguatan pribadi kepada anak. Dari penghukum tadi, murid nanti akan berkata seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Cuek anak dengan kita. Kita kan udah marah itu menganggap, kamu kenapa datang terlambat terus? Ini kalau udah seperti ini malu kita. Atau seperti itu kita tunjuk-tunjuk anak. Dalam hati anak barangkali apa yang terjadi Bu? Mendongkol, pasti itu. Mendongkol. Jadi murid akan berkata, biar aja lah ibu ini pasti akan marah terus. Gak apalah, seperti itu. Jadi ada enggak manfaatnya kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum? Ada enggak dampaknya kepada kedisiplin yang positif? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pembuat rasa bersalah, anak ini pasti akan mengucapkan, kita kan sudah mengatakan, ibu kecewa sekali dengan kamu ya Nani. Ibu sudah susah payah ini membuat gambar seperti ini, tapi kamu malahan mencoret-coretnya. Ibu kecewa sekali. Pasti dia merasa bersalah. Lalu dia akan berusaha untuk meminta maaf. Maafkan saya ya Bu. Nah, itu adalah dari kontrol diri pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu ya. Jadi nanti kalau dia merasa berteman dengan kita, dia merasa nyaman dan dia berusaha juga untuk memberikan yang terbaik. Itu ya Bapak Ibu. Kalau untuk sebagai manajer, murid akan berkata seperti ini, bagaimana caranya saya
terjadi pada hari ini, pada waktu yang berikutnya tidak akan terjadi lagi. Jadi dia berusaha mengubah paradigma dalam dirinya itu dari dalam, bukan dari dasar kena marah, tetapi ada panggilan hati sendiri menyadari kesalahannya sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol ini sudah sering kita lakukan, tapi pada saat tertentu posisi kontrol ini bisa kita sebagai penghukum. Tidak hanya manajer paling bagus, Bu, memang manajer yang paling bagus, tapi dalam situasi tertentu kita bisa berperan sebagai penghukum, kita bisa berperan sebagai pembuat merasa bersalah, kita bisa berperan sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan juga bisa sebagai manajer. Ini ya Bapak Ibu, contohnya permasalahan yang dihadapi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering tidak kita temui ya Bapak Ibu? Nah, sebagai penghukum kita suruh siswa itu berdiri, yang lain sudah masuk, sudah bubar, masuk ke kelas masing-masing. Si siswa yang terlambat kita biarkan dia berdiri di depan bendera, hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini merupakan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah ya. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu ya, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi dengan kata-kata kita seperti itu, anak merasa sangat bersalah atas yang telah dia perbuat. Yang ketiga lagi, kita lihat posisi kita sebagai teman. Apa yang kita ucapkan? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada anak. Apa perlu kita rangkul dia Bapak Ibu dengan mendekat kepada siswa tersebut, sehingga dia berusaha juga untuk merubah sikap yang telah dia lakukan untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah peran kita sebagai guru, sebagai teman ya Bapak Ibu. Yang keempat lagi, peran kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi kita pantau nanti dia, sesudah dia melanggar, kita sampaikan konsekuensinya, lalu kita suruh dia untuk membeli atribut yang kurang pada dirinya, dan kita berikan kesempatan atau kita sampaikan untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi kita pantau si anak apakah dia beli atau tidak, sehingga ini peran kita adalah sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Yang terakhir ini ya Bapak Ibu, peran kita sebagai manajer. Sebagai manajer, ini posisi kontrol yang terbaik yang kita lakukan sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini yang kita harapkan. Apa kata-kata yang kita gunakan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita berikan kesempatan kepada siswa kita untuk menyebutkan langsung apa yang telah dia lakukan. Dia sadari dan dia akui. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dari perbuatan yang telah dia lakukan, jika memang dia tidak memakai atribut, kita tanya, apa tahu tidak kamu kenapa kamu ibu panggil ke sini? Apa kesalahan kamu? Oh iya Bu, saya tidak memakai topi tadi Bu sama upacara bendera. Iya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oh iya Bu, besok saya tidak akan mengulanginya lagi, dan besok saya beli lagi topinya Bu, besok saya pakai pakaian lengkap, atribut lengkap lagi Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang keenam itu budaya positif, yang keenam dengan topiknya yaitu
dari iya dengan cara belajar dari kesalahan ya Bapak Ibu. Itu yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita dalam menyelesaikan masalah kita bisa memakai atau menggunakan posisi segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita menvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Di sini bisa kita lihat untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ibu juga pernah loh melakukan kesalahan. Jadi kita bawakan kalau dia itu melakukan kesalahan, kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan identitas dulu supaya siswa tidak ada rasa bersalah. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kamu apa yang terjadi tadi nak? Seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Lalu ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contohnya ya Bapak Ibu, anak kita lagi berkelahi di dalam kelas. Barangkali siswanya menangis yang dia jahilin, contohnya dia mengambil pensil teman secara paksa. Lalu siswa yang mempunyai pensil pasti dia menangis, apalagi untuk siswa kita kelas 1 dan kelas 2 ya Bapak Ibu. Lalu kita panggil keduanya ya Bapak Ibu. Tujuan kita memanggil ini bukan untuk mengecap siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini peran kontrol diri kita adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Kita akan menyelesaikan masalah ini secara segitiga restitusi. Yang pertama apa yang kita lakukan dulu? Kita menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, apa kejadiannya tadi? Apa yang telah terjadi tadi di kelas? Barangkali dijelaskan ya oleh anak kita. Oh iya, tadi kamu tidak punya pensil, jadi kamu ambil punya teman kamu ya. Ada enggak tadi minta tolong atau permisi? Tidak Bu. Oh iya, dulu Ibu juga pernah demikian ya. Nah kamu saja yang pernah berbuat seperti itu. Ibu juga pernah. Tapi tahu enggak? Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Sifat kamu tadi yang telah kamu lakukan tadi rusak pada teman yang lain. Iya Bu, barangkali siswa kita menjawab demikian ya Bapak Ibu. Iya Bu, tadi saya mengambil pensilnya secara paksa Bu, karena dia tadi tidak mau menginjakkannya Bu. Nah kira-kira perbuatan kita seperti itu salah enggak nak? Iya Bu. Jadi nanti baru ketiga kita menanyakan keyakinan kelas. Kalau di dalam kelas apa keyakinan kita secara bersama? Kita meminjam milik orang lain secara baik-baik contohnya, atau mengembalikan yang telah kita ambil ke tempatnya semula. Jadi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama. Itu ya Bapak Ibu melalui segitiga restitusi. Yang pertama kita sudah diulas tadi, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini yang diucapkan ya, berbuat salah itu wajar. Nah, jadi itu termasuk kata-kata dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga nak, seperti itu ya Bapak Ibu. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kata-kata yang kita ucapkan untuk menstabilkan identitas tadi ya Bapak Ibu. Jadi siswa kita merasa nyaman dalam berbagi untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Membantu anak mengenali basic need namanya ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar
bertahan hidup. Apa kata-katanya? Ini bisa kita lihat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bentuk validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu. Jadi memang anak ini berbuat salah, tetapi kita berikan penengah terhadap masalah yang telah dilakukannya. Lalu kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas ini yang sudah kita sampaikan tadi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini ya Bapak Ibu. Jadi 3 langkah restitusi yang kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama dengan menstabilkan diri kita, yang kedua dengan validasi, yang ketiga dengan kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Dan barangkali di sini ada lagi refleksi ya Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi dari materi yang telah kami sampaikan saat tadi, kira-kira apa paradigma apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu peroleh yang baru pada saat ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Amon seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini. Ini peran kita ya Bapak Ibu selama dalam pembelajaran di kelas kita, apa peran yang telah kita lakukan selama ini. Yang keempat, saya akan menjadi Amon apa untuk ke depannya. Nah, barangkali bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Silakan Bapak Ibu tuliskan sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan. Nah, barangkali itu praktek berbagi baik saya pada hari ini ya Bapak Ibu tentang modul 1 budaya positif yang terbagi ke dalam 6 topik tadi. Nah, jadi harapan kami di sini semoga ini kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing dengan beranjak ke keyakinan kelas kita dengan tujuan kita untuk membelajarkan murid kita, memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Dan sebelum pembelajaran kita mulai ya nak ya, supaya kelas kita ini lebih ke arah ya, lebih terarah, supaya kelas kita ini lebih suatu tempat yang nyaman bagi kita semua, perlu nggak kita membuat kesepakatan kelas? Perlu? Perlu nggak kita membuat keyakinan kelas kita secara bersama? Perlu. Mau kamu? Setuju kamu? Setuju. Nah, sekarang kita di sini belajar untuk mendapatkan ilmu. Jadi butuh kenyamanan ya nak ya, butuh aturan, butuh kesepakatan kita bersama supaya kelas kita ini menjadi lebih nyaman. Kira-kira apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan supaya kelas kita ini nyaman? Apa kira-kira yang bisa kita sepakati bersama dulu? Mulai dari hal apa nak? Siapa yang bisa? Apa yang perlu kita sepakati dulu? Ayo anak ibu Fatar. Datang tepat waktu. Kita berusaha untuk datang tepat waktu. Itu merupakan apa kira-kira keyakinan kelas
kelas yang kita sepakati untuk datang tepat waktu? Berarti kita sudah, apa itu namanya nak? Bagaimana dengan waktu? Disiplin waktu. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama apa kira-kira? Yang pertama disampaikan oleh Patan tadi. Apa tadi Patan? Datang tepat waktu ya. Jadi keyakinan kelas kita apa ini? Nah, datang tepat waktu ini peraturan yang harus kita patuhi kira ya. Apa keyakinan kelas kita bersama? Berarti disiplin. Nah, kita semua bisa disiplin dengan waktu. Jadi kita komit dengan ini ya nak ya. Keyakinan kelas kita yang pertama disiplin waktu. Usahakan anak ibu datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Lalu apa lagi yang kita harapkan supaya kelas kita lebih nyaman? Apa lagi? Apa nak? Piket kelas kata si Rafki. Bagaimana dengan piket kelas kita? Perlu kita laksanakan? Perlu. Iya ya, melaksanakan piket kelas. Nah, piket kelas ini kita laksanakan. Jadi keyakinannya apa yang kita terapkan itu? Rasa apa nak? Bagus sekali. Kita melaksanakan piket kelas dengan rasa tanggung jawab. Ini merupakan kewajiban kita ya. Jadi sudah 2 itu keyakinan kelas kita. Sepakat kita dengan 2 ini? Lalu apa lagi yang kita harapkan dari kelas kita ini nak? Yang ketiganya apa kira-kira yang kita butuhkan? Apa lagi? Anak-anak ibu di sini punya hak enggak? Iya. Apa hak anak ibu? Apa nak? Hak untuk bertanya. Itu hak kamu ya. Bertanya. Apabila ada teman yang bertanya, apa keyakinan kelas yang harus kita sepakati? Harus bagaimana kita? Kalau seseorang lagi berbicara, apa yang harus kita lakukan? Kita mendengarkan ya. Jadi bagaimana antar satu dengan yang lain harus saling menghargai ya. Saling menghargai dalam bertanya ya, dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. Berarti sudah berapa keyakinan kelas kita? 3. Sudah 3. Ada yang dirasa penting lagi? Apa lagi yang harus kita laksanakan? Ruangan kelas kita ini selain dengan piket kelas, kalau nggak dijaga kebersihannya bisa nggak bersih? Nah, apakah dirasa penting juga itu? Iya. Lalu apa yang harus kita terapkan di sini? Menjaga kebersihan. Berarti keyakinan kelasnya apa yang kita sepakati dengan menjaga kebersihan? Berarti di peraturan kelasnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dengan keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Apalagi? Sudah 4 ini keyakinan kelas kita. Ada yang perlu lagi kita sepakati yang lainnya? Ada hal yang perlu lagi? Apa lagi kira-kira yang perlu kita tambahkan dalam keyakinan kelas kita? Yang pertama, datang tepat waktu. Berarti keyakinan kelas kita adalah disiplin waktu. Yang kedua, melaksanakan piket kelas, kata anak ibu tadi. Berarti tanggung jawab ya. Bertanya jika ada pembelajaran yang tidak kita pahami, itu hak kita ya nak ya. Jadi itu saling menghargai. Orang lagi
oleh teman kita. Lalu yang berikutnya kita menjaga membersihkan lingkungan sekolah dan kelas kita ya. Berarti itu kesepakatan atau keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Ada lagi yang perlu kita tambahkan? Coba apa lagi Nak? Lakukan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik. Mau? Setuju? Nah, setuju. Melakukan yang terbaik. Contohnya ya Nak ya, kita ada hal-hal yang kita rasa penting misalnya ya. Lalu apa yang terbaik dari yang itu yang harus kita lakukan? Jadi kita kesepakati lagi bersama ya. Jadi kita bersama ini juga mendahulukan kepentingan untuk bersama. Cukup 5 ini untuk keyakinan kelas kita atau ada perlu lagi ditambahkan? Silahkan supaya kelas kita lebih nyaman. Dalam pembelajaran kita ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita laksanakan. Contohnya, anak ibu yang boleh tidak berkelahi? Tidak. Jadi harus bagaimana kita seharusnya? Apa? Kalau berbicara bagaimana? Berbicara dengan sopan, ya, berbicara yang baik. Ini ya, berkomunikasi. Nah, kalau berkomunikasi yang baik itu artinya kita sudah meyakini kelas dengan cara apa? Sopan. Bersikap sopan santun. Nah, dari yang 6 di depan ini ada lagi yang perlu kita tambahkan? Ada lagi? Apa lagi Nak? Berusaha untuk disiplin. Berusaha untuk disiplin. Barangkali kita sudah ambil dari keyakinan di nomor 1, disiplin waktu. Iya, berarti kita disiplin hanya dengan waktu. Kita terapkan semuanya disiplinnya ya Nak ya, bisa? Iya, bagus sekali. Dah, kira-kira bisa kita sepakati yang 6 ini bisa kita yakini bersama? Bisa. Jadi nanti jika ada yang yang kejadian yang tidak kita harapkan, kita kembali ke keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Setuju kamu dengan kesepakatan ini? Setuju. Jadi dengan ada kesepakatan ini, bagaimana sikap kita selanjutnya? Dengan kesepakatan, dengan keyakinan kelas kita yang sudah ada, apa yang harus kita lakukan? Apa Nak? Harus kita patuhi, harus kita yakini, namanya kita yakini ya. Harus kita patuhi, harus kita laksanakan, harus kita yakini secara bersama. Jadi kesepakatan kelas kita dari kita rembukan secara bersama ya, sudah ada 6 buah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya, bukan maunya ibu ya Nak ya. Itu interaksi antara kita bersama supaya kelas kita ini lebih nyaman. Yang pertama apa? Coba kasih. Apa keyakinan kelas kita yang pertama? Ini Nak. Iya, disiplin. Yang kedua, coba nih ya. Tanggung jawab, bagus. Yang ketiga, anak ibu Aisyah. Iya, saling menghargai. Anak ibu Kanza berikutnya. Menjaga kebersihan, bagus sekali. Aldo, melakukan yang terbaik. Yang terakhir, anak ibu Fatan, bersikap sopan santun. Kira-kira sudah dilaksanakan ini, bagaimana kelas kita jadinya? Lebih nyaman. Mau anak ibu kelasnya nyaman? Mau. Jadi inilah keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan.